Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di channel aku. Di video kali ini, sesuai judul di thumbnail, aku mau ajak teman-teman untuk trip lagi. Dan kali ini lumayan cukup panjang tripnya, dari Kota Lubuk Linggau, Palembang, sampai ke Provinsi Lampung. Di awal perjalanan video ini, kita mulai dari arah Simpang Periuk, Kota Lubuk Linggau ya teman-teman. Dan ini jalan dari arah Merasi, Kecamatan Tugu Mulyo. Kita lanjut lurus untuk sampai di wilayah Simpang Periuk, Kota Lubuk Linggau. Itu sebentar lagi ada di depan ya teman-teman. Dan ini juga ada rambu-rambu penunjuk arah. Kalau kita ke kiri itu ke arah Muara Beliti, kalau kita ke arah kanan itu ke pusat Kota Lubuk Linggau. Dari arah sini kita lanjut belok ke arah kiri untuk menuju ke wilayah Bundaran Muara Beliti. Dan ini masih di wilayah Simpang Periuk. Teman-teman bisa lihat untuk kondisi kendaraan tidak begitu padat ya, cukup lengang, tidak begitu ramai. Dan dari arah Simpang Periuk kita lanjut ke wilayah Bundaran Muara Beliti. Seperti yang sering aku bilang di video-video aku sebelumnya, wilayah Bundaran Muara Beliti itu masuk ke wilayah Kabupaten Musirawas, jadi tidak masuk ke wilayah Kota Lubuk Linggau lagi. Dan ini merupakan pusat kantor pemerintahan dari Kabupaten Musirawas ya teman-teman. Jadi di sini ada kantor bupati, ada rumah sakit, ada masjid besar, ada kantor Polres, dan kantor DPRD juga ada di sini. Dan di sebelah kiri kita itu ada jalan yang menuju ke arah wilayah Merasi juga. Teman-teman bisa cek video aku sebelumnya juga lewat sini pernah ya. Tapi dari Bundaran Muara Beliti ini kita lanjut lurus untuk menuju ke wilayah Pasar Muara Beliti ya teman-teman. Nah, ini dia. Di sini merupakan simpang 3, dan ini kita sebelum menuju ke simpang 3-nya melintasi satu jembatan. Jadi di simpang 3 ini di simpang Pasar Muara Beliti. Kalau teman-teman yang mau menuju ke arah Kota Palembang lewat Sekayu itu kita belok kiri. Kalau lewat jalur Lahat itu kita ambil yang ke arah kanan ya teman-teman. Nah, karena kita mau lewat Sekayu, jadi dari simpang Pasar Muara Beliti ini kita ambil belok yang ke arah kiri ya teman-teman. Lanjut lagi meninggalkan simpang Pasar Muara Beliti, ini kita hampir sampai di simpang Semambang ya teman-teman. Sebenarnya dari simpang Pasar Muara Beliti sampai ke simpang Semambang itu kita melewati beberapa desa, cuman aku skip ya, nggak aku record dalam video ini. Teman-teman boleh cek di video aku sebelumnya, aku juga pernah record untuk dari simpang Muara Beliti sampai simpang Semambang. Dan di dekat simpang Semambang ini juga terdapat satu SPBU ya teman-teman, ada di sebelah kiri. Biasanya kalau siang hari SPBU ini buka untuk umum, dan memang biasanya cukup ramai untuk antrian kendaraan khususnya yang BBM bersubsidi ya. Cuman untuk SPBU yang di sebelah kiri ini tidak 24 jam buka ya, biasanya kalau malam itu tutup. Dan ini kondisi di wilayah simpang Semambang ya teman-teman. Dari arah simpang Semambang ini juga menjadi lokasi penentu tujuan teman-teman kalau mau ke wilayah Kota Palembang, apakah mau lewat Sekayu atau lewat Pali ya teman-teman. Kalau mau lewat Sekayu itu teman-teman ambil jalur lurus, tapi kalau mau lewat Pali dari simpang Semambang ini kita ambil yang belok ke kanan. Nah, dalam video perjalanan kali ini kita mau lewat jalur Sekayu ya. Jadi kita tidak lewat jalur Pali. Jadi dari arah simpang Semambang ini kita lanjut lurus untuk menuju ke wilayah berikutnya, yaitu wilayah Muara Kelingi ya. Dan dari arah simpang Semambang tadi ini kita lanjut ke wilayah Muara Kelingi. Dan dari arah simpang Semambang sampai wilayah Muara Kelingi juga kita melewati beberapa desa ya teman-teman, cuman tidak aku record dalam video ini, jadi aku skip, aku record bagian atau titik-titik yang ramai saja. Nah, ini kita sampai di wilayah Muara Kelingi. Dari sini kita ambil yang sedikit belok ke kiri ya teman-teman, bisa lihat tadi ada rambu-rambu penunjuk arahnya juga.
Dari wilayah Muara Kelingi ini kita lanjut ke wilayah Muara Lakitan, dan sepanjang jalur Muara Kelingi sampai Muara Lakitan itu lumayan cukup banyak kita melintasi jembatan dan sungai, jadi harap berhati-hati karena lumayan sering terjadi kecelakaan di area yang dekat jembatan atau pas di jembatannya. Jadi selalu berhati-hati karena dari jalur Muara Kelingi sampai Muara Lakitan itu cukup banyak kita melintasi jembatan, bahkan sampai ke wilayah Sekayu juga kita masih melewati beberapa jembatan. Meninggalkan wilayah Muara Kelingi, ini kita lanjut lagi perjalanan ke wilayah Muara Lakitan, dan ini kita juga akan melintasi satu jembatan lagi di Muara Lakitan ya teman-teman. Dan biasanya di wilayah Muara Lakitan ini juga salah satu jadi tempat pemberhentian untuk rest area karena memang cukup banyak kendaraan yang berhenti di area ini. Nanti sebentar lagi nggak jauh dari area jembatan ini ada salah satu spot rest area, jadi ada masjid yang di kanan dan kirinya itu tersedia tempat makan dan beristirahat ya teman-teman. Untuk kondisi jalan seperti yang aku bilang sebelumnya, sejauh ini untuk perjalanan dari Lubuk Linggau, Muara Kelingi, Muara Lakitan sampai Sekayu itu memang ada beberapa jalan yang berlubang dan rusak, tapi masih nyaman dan cukup layak untuk dilewati ya, walaupun jalannya tidak rata. Ada juga beberapa yang tidak rata, berlubang, tapi masih cukup aman dan nyaman untuk dilewati. Dan ini di depan kita sampai di wilayah perbatasan antara Kabupaten Musirawas dengan Kabupaten Musi Banyu Asin. Jadi kita sudah meninggalkan wilayah Kabupaten Musirawas, tepatnya wilayah Muara Lakitan yang tadi terakhir kita lewati ya teman-teman. Nah, dari arah perbatasan Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musi Banyu Asin, kita lanjut lagi perjalanan ke wilayah Mangunjaya ya teman-teman. Jadi di wilayah Mangunjaya ini biasanya di jalur jalannya lumayan cukup banyak kendaraan angkutan truk batu bara dan minyak. Jadi teman-teman selalu berhati-hati karena mulai di jalur ini selain angkutan pribadi, mobil pribadi dan kendaraan bermotor, di jalur ini lumayan cukup banyak kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan fuso yang melintas di jalur ini. Dari wilayah Mangunjaya kita lanjut lagi perjalanan ke wilayah Babatoman ya teman-teman. Nah, di wilayah Babatoman ini juga tersedia satu SPBU. Kalau teman-teman cari SPBU di wilayah Babatoman tersedia satu SPBU, cuman untuk BBM bersubsidi itu biasanya nggak 24 jam tersedia ya teman-teman. Dan juga SPBU ini kalau malam kadang-kadang juga tutup, jadi hanya buka di siang hari saja. Untuk wilayah Babatoman ini cukup ramai karena kita melewati pasar seperti yang teman-teman lihat ya. Kalau wilayah pasar itu biasanya ada sedikit kemacetan karena memang di kanan dan kiri banyak pedagang, ada toko-toko yang berjualan. Selain itu ada kendaraan bermotor juga, dan juga ada kendaraan yang sering parkir di pinggir jalan. Jadi memang harus berhati-hati ketika melintasi wilayah yang cukup ramai seperti ini. Selain itu tipe jalannya juga tidak begitu lebar ya teman-teman bisa lihat. Oke, kita lanjut lagi perjalanan dari arah Babatoman. Ini kita mulai memasuki wilayah Sekayu. Tadi ada gapura masuk wilayah Sekayu ya teman-teman. Dan sebenarnya dari arah Mangunjaya, Babatoman sampai ke Sekayu kita juga melintasi beberapa desa dan kecamatan. Cuman memang tidak aku sebutkan dan tidak aku record ya teman-teman. Jadi kita record yang wilayah-wilayah umumnya saja. Nah, ini kita sampai di wilayah Sekayu. Untuk kondisi jalan di wilayah memasuki wilayah Sekayu itu sudah bagus ya teman-teman, bisa lihat kondisi jalan aspalnya bagus, mulus, tidak ada jalan yang berlubang ataupun rusak, dan tipe jalannya juga cukup lebar. Wilayah Sekayu ini juga biasanya menjadi titik pemberhentian perjalanan dari Lubuk Linggau Palembang ataupun sebaliknya ya, karena jaraknya itu ada di tengah-tengah perjalanan. Jadi memang pas untuk berhenti di area Sekayu, dan juga tersedia cukup banyak rest area di wilayah Sekayu. Nah, meninggalkan pusat kota wilayah Sekayu, ini kita lanjut lagi perjalanan di wilayah Lumpatan ya teman-teman. Jadi kita mulai meninggalkan pusat kota Sekayu, dan di wilayah Lumpatan ini tipe jalannya bagus, teman-teman bisa lihat aspalnya mulus, cuman memang di kanan dan kiri itu dekat dengan pemukiman penduduk, jadi selalu berhati-hati selama berkendara.
Dikarenakan di wilayah Lumpatan dan juga di wilayah Kecamatan Lais ini, walaupun tipe jalannya bagus dan lurus seperti ini, lumayan cukup sering juga terjadi kecelakaan. Jadi selalu berhati-hati selama berkendara dan jangan menggunakan kecepatan yang terlalu tinggi ya, karena jalur jalannya dekat dengan pemukiman penduduk. Oke, dari arah wilayah Lumpatan, kemudian kita lanjut lagi perjalanan ke wilayah Kecamatan Lais ya teman-teman. Seperti yang aku bilang tadi, dari wilayah Sekayu sampai ke wilayah Kecamatan Lais ini dan nanti sampai ke arah Simpang Betung, itu tipe jalannya bagus ya, aspalnya mulus, jalan yang berlubang ataupun rusak itu sangat sedikit sekali. Cuman memang dari arah sini banyak kendaraan angkutan batu bara dan juga kendaraan-kendaraan truk dan puso yang melintas, jadi selalu berhati-hati ya teman-teman, apalagi nanti mendekati wilayah Simpang Betung akan semakin banyak kendaraan-kendaraan angkutan berat, truk dan puso. Meninggalkan wilayah Sekayu Kabupaten Musi Banyu Asin, ini kita lanjut perjalanan dan kita hampir sampai di perbatasan antara Kabupaten Musi Banyu Asin dengan Kabupaten Banyu Asin ya teman-teman. Jadi di depan itu sudah kelihatan gapura batas kabupatennya, dan di jalur ini jalannya bagus teman-teman, bisa lihat aspalnya mulus, dan mulai dari sini kita hampir mendekati wilayah Simpang Betung, dan ini dia gapura perbatasannya ya teman-teman. Di jalur ini juga sudah mulai terlihat kendaraan-kendaraan truk ya. Mungkin kalau teman-teman perhatikan dari tadi, kita cukup sering beriringan dan juga menyalip kendaraan truk dan puso. Dan di depan itu sebenarnya di balik layar yang nggak aku record saja di video ini, kita lumayan cukup banyak beriringan dan berpapasan dengan angkutan batu bara ya teman-teman. Dan ini salah satunya di depan itu cukup banyak kendaraan-kendaraan truk dan puso yang melintas di jalur ini. Jadi selalu berhati-hati kalau mau menyalip kendaraan di depan, pastikan dalam keadaan aman ya. Dan ini kita sampai di wilayah Simpang Betung ya. Seperti yang teman-teman lihat, kita kembali beriringan dengan kendaraan besar seperti ini. Dan di wilayah Simpang Betung ini dipastikan cukup ramai, bukan cukup ramai lagi, bahkan lebih sering ramai dan macetnya ya teman-teman, karena ini merupakan jalur jalan pertemuan arus antara jalan atau arus kendaraan yang berasal dari wilayah Sekayu menuju Palembang, dan juga yang berasal dari Jambi menuju Palembang dan sebaliknya, yang dari Palembang menuju ke arah Jambi ataupun ke arah Sekayu. Itulah mengapa di jalur ini sangat terkenal dengan terjadinya rawan kemacetan, karena memang volume kendaraan di jalur ini cukup tinggi. Seperti yang teman-teman lihat, ini merupakan simpang 3 dan jalur jalannya memang cukup sempit, sedangkan ini dilewati oleh tidak hanya kendaraan kecil tapi juga kendaraan-kendaraan besar ya. Seperti inilah kondisi kalau kita melewati jalur Simpang Betung ya teman-teman. Bisa lihat volume kendaraan cukup tinggi dan hampir di setiap jam, baik pagi, siang, sore ataupun malam, biasanya kendaraan selalu ramai di jalur ini karena memang pertemuan arus dan juga kendaraannya bervariasi, apalagi sering dan didominasi dengan kendaraan-kendaraan besar ya, truk dan puso seperti ini. Teman-teman bisa lihat melintas di jalur ini memang selain kendaraan kecil dan kendaraan bermotor.
Meninggalkan wilayah Simpang Betung tadi, kita lanjut lagi perjalanan dan ini di depan kita hampir memasuki wilayah perkantoran Kabupaten Banyuasin ya. Kalau teman-teman mau lewat pusat kota itu lanjut lurus, tapi kalau mau lewat jalur perkantoran itu ambil ke kanan ya. Dan biasanya kendaraan-kendaraan lebih senang lewat jalur perkantoran karena tidak begitu ramai. Kalau lewat pusat kota itu kita akan lewat pasar Pangkalan Balai dan biasanya cukup ramai apalagi di siang hari. Itulah mengapa banyak kendaraan yang lewat jalur alternatif ini ya, lewat jalur perkantoran, dan memang cukup bagus jalannya, teman-teman bisa lihat. Dan ini juga dua jalur, ada jalur kanan dan jalur kiri ya. Setelah melewati jalur perkantoran, ini kita kembali ke jalur utama Palembang Betung, dan di jalur ini kita lanjut ke wilayah Sembawa. Biasanya keluar dari jalur perkantoran ini kita harus bersiap untuk menghadapi kemacetan dan kepadatan kendaraan di jalur ini. Biasanya mulai dari arah Sembawa, Musilanda sampai ke arah pusat kota Palembang itu volume kendaraan di jalur ini tinggi. Seperti saat ini kita mulai memasuki wilayah Musilandas, teman-teman bisa lihat itu volume kendaraan cukup tinggi, dan kalau kita mau menyalip kendaraan di depan kita pastikan dalam keadaan yang aman ya, karena di jalur ini memang jalannya bagus dan mulus, cukup lebar juga. Jadi memang walaupun jalur jalannya luas seperti ini, agak lebar ya teman-teman, cuman memang volume kendaraan yang tinggi tetap terjadi sering kemacetan di jalur ini. Dan kalau mau menyalip seperti ini pastikan dalam keadaan aman, jalurnya ya, di depan teman-teman pastikan dalam keadaan memungkinkan untuk menyalip kendaraan di depan kendaraan kita. Di depan kita hampir mendekati wilayah gerbang tol Musilandas ya teman-teman, dan memang jalur tol ini masih belum beroperasi, jadi masih dalam tahap proses pembangunan. Jadi kalau teman-teman bertanya apakah sudah bisa dilewati, untuk saat ini masih belum ya teman-teman. Dan di jalur ini dipastikan lumayan sering terjadi kemacetan. Biasanya kalau kita cek dari Google Maps, di titik mendekati jalur tol ini selalu kuning warnanya. Jadi karena memang volume kendaraan di jalur ini cukup tinggi ya, jadi selalu berhati-hati. Untuk kondisi jalan dari arah sini sampai ke pusat kota Palembang itu bagus, cuman memang volume kendaraan yang tinggi, itulah mengapa sering terjadi kemacetan di jalur ini. Di sebelah kanan kita itu merupakan wilayah gerbang tol Musilandas, cuman belum beroperasi ya teman-teman. Dan itu teman-teman bisa lihat jalur di depan kita kendaraannya cukup padat ya, bisa dilihat antrian kendaraannya cukup banyak. Dan memang di jalur ini tipe jalannya cukup lebar, di kanan dan kiri juga masih ada space kayak jalan tanah gitu yang bukan jalan aspal ya. Di kanan kita merupakan lokasi gerbang tol Musilandas, dan kalau mau menyalip kendaraan seperti ini, seperti yang aku bilang sebelumnya, pastikan dalam keadaan aman. Meninggalkan wilayah gerbang tol Musilandas, kita lanjut lagi perjalanan. Ini sampai di wilayah KM 18 Palembang, dan di jalur ini masih sama seperti tadi, kita jalurnya cukup ramai, volume kendaraan tinggi dan selalu rawan macet karena jalur jalan ini ramai ya teman-teman, apalagi menjelang sore hari volume kendaraan sangat tinggi dan meningkat di jalur ini. Lanjut lagi perjalanan, ini kita hampir sampai di KM 12 Palembang. Di depan itu ada batas masuk wilayah kota Palembang ya teman-teman, dan jalur jalan mulai dari KM 14 kalau tidak salah, KM 14, 13, 12 itu jalur jalannya cukup lebar ya teman-teman, bisa lihat bahkan bisa 4 kendaraan berjejer di satu jalan ini karena lebar. Dan ini gapura masuk wilayah kota Palembang, dan dari sini kita mau belok ke arah kanan ya teman-teman, karena kita mau ke wilayah gerbang tol Keramasan. Cuman kita maju sebentar karena di sebelah kiri kita itu ada SPBU,
awalnya kita mau cari solar dulu karena kita mau isi kendaraan, mau isi BBM kendaraan kita ya. Jadi kita ambil jalur yang lurus sebentar sebelum kita belok kanan ke arah terminal Alang-Alang Lebar, kemudian nanti lanjut ke wilayah gerbang tol Keramasan. Dan ternyata kita nggak bisa isi BBM kita karena solarnya tidak tersedia, jadi kita lanjut cari SPBU berikutnya saja ya teman-teman. Dan ini kita dari KM 12 tadi kita belok kanan ke arah terminal Alang-Alang Lebar, kemudian kita lanjut lurus. Nanti setelah lurus kita ketemu pertigaan lampu merah. Di sana kita belok kanan lagi untuk menuju ke arah wilayah Jembatan Musi 2 ya teman-teman. Nah ini dia pertigaannya. Jadi kalau ke kiri itu ke arah pusat kota Palembang, ke arah bandara, dan karena kita mau ke arah gerbang tol Keramasan, jadi dari sini kita belok ke kanan ya teman-teman. Dan ini kita masuk ke jalur lingkar luar kota Palembang atau Jalan Soekarno-Hatta. Di jalur ini juga kalau malam lumayan cukup tinggi, volume kendaraan juga sering terjadi kemacetan. Seperti yang teman-teman lihat ini, walaupun menjelang malam hari kendaraan selalu ramai, dan juga selain kendaraan pribadi juga kendaraan besar truk dan puso lewat di jalur ini. Lanjut lagi perjalanan ya teman-teman. Jadi setelah tadi kita keliling muter cari solar, ternyata banyak sekali SPBU yang gak tersedia. Jadi sampai malam ini akhirnya kita baru selesai dapat antrian untuk mengisi BBM solar di salah satu SPBU. Baru kita lanjut lagi ini ke wilayah gerbang tol Keramasan ya teman-teman. Jadi ini mendekati wilayah gerbang tol Keramasan, itu nanti berada di sebelah kiri kita, dan mendekati wilayah gerbang tol Keramasan itu lumayan banyak warung-warung yang menjajakan atau menyediakan jasa untuk kartu tol dan juga untuk isi saldo kartu tol. Dan memang pada saat memasuki wilayah gerbang tol, kalau kita mau lewat jalan tol, pastikan teman-teman punya kartu e-tolnya dan juga pastikan saldonya tersedia ya teman-teman. Jangan sampai kita menghambat perjalanan di pintu masuk gerbang tol karena saldonya nggak ada atau saldonya tidak cukup. Dan ini di depan kita hampir memasuki wilayah gerbang tol. Jadi ini kita mau menuju ke Provinsi Lampung melewati gerbang tol Keramasan, itu ada di sebelah kiri kita ya teman-teman. Jadi dari sini kita ambil jalur yang belok kiri untuk masuk ke wilayah gerbang tol Keramasan Kota Palembang. Jadi memang di jalur tol Palembang itu ada dua, ada jalur tol Keramasan Palembang, ada jalur tol Palembang Indralaya Prabu Muli ya teman-teman. Dan memang saat ini jalur tol ini berbeda. Kalau yang gerbang tol Keramasan itu menuju ke Provinsi Lampung, sedangkan yang gerbang tol Palembang itu menuju ke Indralaya dan ke Kota Prabu Muli. Jadi pastikan teman-teman jangan salah masuk gerbang tol karena saat ini belum ada koneksinya ya, atau belum ada penghubungnya antara jalur tol ini karena memang penghubungnya sedang dalam proses pembangunan. Nah itu di depan kita hampir memasuki wilayah gerbang tol Keramasan ya teman-teman. Jadi dari sini kita persiapkan kartu tol kita karena mau masuk ke gerbang tol Keramasan menuju ke wilayah Provinsi Lampung. Sebagai info nih buat teman-teman, ketika kita memasuki wilayah gerbang tol Keramasan itu saldo tol kita otomatis terpotong 50.000 karena dihitung dari gerbang tol Keramasan menuju ke gerbang tol Kayu Agung itu biayanya 50.000. Jadi di awal masuk itu kita sudah dipotong saldonya 50.000 untuk biaya masuk ke jalur Keramasan sampai ke Kayu Agung. Nah, di jalur ini
Teman-teman bisa lihat tadi ada pilihannya ya, kalau kita mau ke arah Provinsi Lampung jangan sampai salah jalur. Dan antara jalur tol Palembang Lampung dan Palembang Indralaya Prabu Muli itu saat ini belum ada penghubungnya dan memang sedang dalam proses pembangunan, jadi nggak jauh dari sini. Di kanan dan kiri mungkin karena ini malam hari nggak begitu kelihatan ya teman-teman, tapi sebenarnya di kanan dan kiri itu cukup banyak pembangunan yang sedang dilakukan saat ini untuk menghubungkan dua jalur tol ini. Jadi jalur tol Palembang Lampung dan Palembang Indralaya Prabu Muli dalam waktu ke depan semoga secepatnya bisa selesai. Jadi ketika kita mau mengubah arah tujuan jalur tol kita nggak harus keluar gerbang tol dulu, tapi masih di dalam jalur tol kita sudah bisa mengubah arah tujuan jalur tol yang akan kita lewati ya teman-teman. Nah, ini kita juga masih melintasi wilayah jalur penghubung antara dua jalur tol ini ya. Teman-teman bisa lihat, mungkin nanti aku record sedikit di kanan dan kiri itu lumayan cukup banyak alat-alat berat dan juga material-material bangunan yang ada di jalur ini untuk dibangun penghubungnya ya teman-teman. Memang saat ini masih dalam proses pembangunan. Dan untuk jalur jalan tolnya sendiri itu tidak terganggu atau tidak terhambat dengan adanya pembangunan ini ya, karena memang di luar jalur tolnya untuk menambah koneksi atau penghubungnya itu di luar jalur tol yang kita lewati, jadi tidak terganggu atau tidak terhambat sama sekali ketika kita akan melewati. Nah, ini dia di sebelah kiri kita terlihat jalur penghubungnya yang sebagian sudah dibangun ya teman-teman, tapi memang sebagian lagi belum selesai. Sedikit info juga untuk jalur tol Keramasan sampai ke gerbang tol Kayu Agung, itu tipe jalannya bisa dikatakan jelek ya teman-teman. Untuk ukuran jalan tol itu jalannya sangat banyak sekali yang tidak rata dan tidak mulus, jadi harap berhati-hati ketika teman-teman melintas di jalur ini, karena untuk predikat jalur tol aspalnya itu benar-benar menurut aku tidak sesuai ya, karena aspalnya itu banyak sekali yang tidak rata, bahkan ada yang berlubang. Jadi selalu berhati-hati ketika melintas di jalur tol Keramasan sampai ke Kayu Agung. Dan ini sebelum kita sampai ke gerbang tol Kayu Agung, kita melewati salah satu jembatan jalan tol juga, dan infonya ini juga jembatan jalan tol terpanjang, karena jembatan ini jembatan Ogan di jalur tol Keramasan Kayu Agung ya teman-teman. Karena malam hari ini memang tidak begitu kelihatan, tapi kalau siang hari mungkin teman-teman bisa lihat ikon jembatannya seperti ini gambarnya. Cuma karena kita melintas di malam hari, jadi nggak begitu kelihatan ya kondisi jembatan Sungai Ogan ini. Dan jembatan ini juga diinfokan sebagai jembatan jalur tol terpanjang, karena panjangnya itu sekitar 1.600 meter atau 1,6 km ya teman-teman. Dan ini juga menjadi salah satu ikon gerbang tol Keramasan Kayu Agung ya. Cuma memang kelemahan jalur tol dari gerbang tol Keramasan sampai gerbang tol Kayu Agung, seperti yang aku bilang sebelumnya, itu banyak sekali aspal yang tidak rata, tidak mulus, bahkan berlubang ya teman-teman. Harap berhati-hati ketika melintas, dan semoga bisa jadi perbaikan ke depannya untuk pemerintah agar bisa memperhatikan perbaikan jalan di jalur tol ini, karena untuk tipe predikat jalur tol itu sangat berbahaya kalau jalannya tidak mulus, tidak rata, bahkan berlubang.
Oke, kita lanjut lagi perjalanan. Ini kita sampai di gerbang tol Kayu Agung dan di sini kita harus menempelkan kembali kartu tol kita untuk mereset penghitungan biaya sesuai tujuan kita ke arah Provinsi Lampung ya. Teman-teman pastikan saldo tol teman-teman cukup ketika melintas di jalur tol ini. Karena untuk estimasi biaya dari gerbang tol Keramasan Kayu Agung sampai ke Provinsi Lampung itu kurang lebih teman-teman mempersiapkan 500 sampai 600 saldo tol ya, 500 sampai 600 ribu rupiah. Tergantung juga tujuan teman-teman. Kalau memang sampai ke Bandar Lampungnya atau sampai ke Pelabuhan Bakahuni memang sekitar 500 sampai 600 ribu rupiah. Tapi kalau teman-teman mungkin yang nggak sampai ke pusat kota, mungkin ada yang berhenti di Terbanggi Besar atau berhenti di Natar, karena di jalur tol Kayu Agung sampai ke Provinsi Lampung itu lumayan cukup banyak keluaran jalur tolnya ya. Jadi memang disesuaikan dengan tujuan yang akan teman-teman tuju jalur tolnya. Jadi pastikan saldonya mencukupi sebelum teman-teman masuk ke dalam jalur tol ini. Meninggalkan gerbang tol Kayu Agung, kita lanjut perjalanan menuju Provinsi Lampung. Dan dalam perjalanan ini aku nggak begitu banyak record kondisi di jalan ya teman-teman, karena memang jalur malam hari jadi nggak begitu kelihatan di kanan dan kiri, dan situasinya juga sedikit gelap karena nggak semua jalur jalan tolnya itu ada lampu penerangan ya. Lampu penerangan itu hanya ada di persimpangan atau mendekati pintu keluar atau pintu masuk gerbang tol seperti ini. Selebihnya itu biasanya tidak ada lampu jalan, tapi tersedia rambu-rambu yang kalau kita sorot pakai lampu mobil itu dia akan bercahaya seperti penerangan ya. Jadi memang terbatas aku recordnya nanti ketika kita sampai di gerbang tol Natar ya teman-teman, karena kita pemberhentian keluarannya itu di gerbang tol Natar. Setelah perjalanan hampir 3 jam kurang lebih ya teman-teman dari gerbang tol Keramasan, ini kita hampir sampai di gerbang tol Natar. Jadi memang tujuan kami ke Provinsi Lampung itu ke pusat kota Bandar Lampung, dan karena tujuan kami itu lebih dekatnya kalau kami keluar di gerbang tol Natar. Jadi ini kita sampai di gerbang tol Natar, kita mau keluar dari jalur tolnya. Nanti kita keluar dari gerbang tol Natar baru lanjut lewat jalur biasa menuju ke pusat kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Kita lanjut lagi perjalanan keluar dari gerbang tol Natar. Ini kita lanjut ke arah Provinsi Bandar Lampung ya teman-teman. Dan untuk estimasi waktu dari Palembang sampai gerbang tol Natar, jadi dari gerbang tol Keramasan sampai gerbang tol Natar itu kurang lebih 3 jam ya teman-teman. Kemudian untuk estimasi biayanya dari Keramasan Kayu Agung 50.000, dari Kayu Agung sampai gerbang tol Natar itu 230.000. Itu biaya tol yang kami bayar. Dan dalam perjalanan dari gerbang tol Keramasan Kayu Agung sampai gerbang tol Natar, tadi estimasi waktu yang kami tempuh sekitar 3 jam ya teman-teman, dan itu tanpa berhenti. Jadi kami nggak berhenti di rest area. Untuk estimasi waktu mungkin akan berbeda sesuai dengan kecepatan kendaraan yang digunakan dan juga apakah teman-teman berhenti di rest area atau tidak. Nah, kita lanjut lagi perjalanan.
Keluar dari gerbang tol Natar, nanti di depan itu ada persimpangan, kita balik ke jalan raya utama. Jadi dari gerbang tol Natar ini keluarnya kalau ke kiri itu kita ke arah Kabupaten Natar, lurus lagi ke arah pusat kota Bandar Lampung, dan kalau kita belok ke arah kanan itu ke arah Bandara Raden Inten ya teman-teman. Dari wilayah Natar ini sampai ke wilayah pusat kota Bandar Lampung itu nggak jauh ya teman-teman, mungkin sekitar 10-15 menit, cuman karena ini malam hari jadi nggak ramai. Cuman mungkin kalau siang hari sekitar 30 menit karena volume kendaraan ramai. Jadi dari Natar ke pusat kota Bandar Lampung sekitar 20-30 menit kalau siang hari ya. Tapi kalau ini malam hari 10 menit kita sampai di gapura masuk kota Bandar Lampung yang ini teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi perjalanan kita dari Lubuk Linggau, Palembang, dan ini kita sampai di pusat kota Bandar Lampung, tepatnya ini di gapura masuk batas kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung ya teman-teman. Terima kasih banyak buat teman-teman yang udah klik dan nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat buat teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan ke jalur ini. Like dan komen kalau teman-teman suka dengan videonya. Jangan lupa untuk subscribe channel aku, dan sampai jumpa lagi di video-video aku berikutnya.